selamat pagi teman-teman UMN semuanya. Apa kabarnya? Oke, semua. Hari ini kita mau ada live ya bersama Mbak Fiona juga pada pagi hari ini, gitu ya. Wah, sudah ada Mbak Fiona. Halo Mbak Fiona, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vika, suara saya terdengar Wah, ya? terdengar sangat jelas. Oke. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting gitu ya Mbak Fiona, terkait mungkin dengan diri teman-teman yang mungkin dirasakan nih saat ini gitu. Dan perlu saya ingatkan juga gitu ya buat teman-teman yang menyaksikan acara live hari ini gitu ya, jika ingin mendapatkan poin SKKM maka teman-teman nanti silakan screenshot saat kita live, lalu teman-teman bisa share di story-nya teman-teman, dan juga nanti teman-teman diminta untuk mengirimkan share story-nya ke email student support. Ya, Oke. betul. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya adalah psikolog di student support di UMN. Hari ini saya bersama dengan Saya Fiona, teman-teman. Oke. Welcome Welcome di back ya. iya, di acara kita apa Mbak namanya Mbak acara kita nih? Acara kita adalah ngobrol santuy. Nah, nggak kerasa udah episode 3 dan banyak banget peminatnya ternyata ya. Iya. Banyak banget. Terima kasih buat teman-teman yang setia sampai menyaksikan kita nih. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari live kali ini. Oke, Betul. Mbak Fiona, hari ini kita mau membahas tentang apa nih, Mbak Fiona? Iya. Teman-teman, ini ngobrol santuy kita yang ketiga. Kita mengangkat tema quarter life crisis. Sebenarnya kalau misalkan nanti ke depan teman-teman perlu Kak, kayaknya perlu bahas tentang hal lain deh, misalkan gitu kan. Boleh banget nanti DM ke Internal Student Affairs, nanti bilang Kak bahas dong tema tentang kecemasan lagi, soalnya memang lagi dalam fase yang cemas dan perlu pencerahan, misalkan itu boleh banget ya Mbak Vika ya. Nah kali ini kita mau bahas tentang quarter life crisis gitu. Oke, nah mungkin ada teman-teman yang beberapa sudah pernah dengar nih quarter life crisis gitu ya, atau mungkin pernah merasakan juga nih si QLC ini. Nah sebelumnya nih mau juga nih tanya sama teman-teman. Nah teman-teman yang mungkin sedang dalam masa QLC atau quarter life crisis ini mungkin pernah merasakan nih. Nah, boleh nanti silakan tulis di kolom komen kira-kira apa yang teman-teman rasakan saat ini, gitu. Nah, pembahasan kita terkait mungkin tentang saya nggak tahu nih ya, habis kuliah saya mau ngapain gitu ya Mbak Fiona ya. Terus mau kerja kah, mau nikah kah, atau bagaimana? Kayak gitu ya. Pokoknya tentang gimana kita, kecemasan kita menghadapi suatu kehidupan gitu ya Mbak Fiona. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai saja mungkin ya Mbak Fiona. Iya. Nah, kita mau tahu dulu nih. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan quarter life crisis itu, dan mengapa nih kita penting banget untuk ngebahas ini? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar tentang quarter life crisis, beberapa mungkin udah punya background pengetahuan gitu ya tentang quarter life crisis ini. Sebenarnya kita bisa pecah-pecah makna dari quarter life crisis ini mulai dari kata krisisnya dulu gitu. Nah, kata krisis ini kan suatu hal yang genting gitu ya Mbak ya. Dulu lagi apa nih? Lagi krisis nih, entah krisis keuangan atau krisis apa. Nah, di quarter life crisis ini, krisisnya tuh semacam dikumpulkan yang sering terjadi di seperempat, di quarter kehidupan kita. Anggaplah manusia itu hidup berapa sih Mbak sekarang? 80 kali ya? Pas 100 gitu. 80 pas 100 gitu kan. Kelamaan ya. Oke. Maka mungkin seperempat dari 80 itu kan ya 20 tahunan gitu. Atau paling 100 gitu misalkan. Maka ada krisis di usia kita yang ke 25 tahun mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya yang membuat ini menjadi krisis Mbak Vika lebih-lebih ketika seseorang yang seperti Mbak Vika tadi sampaikan,
ketika harus memutuskan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Misal, tadi kan sudah disampaikan, apakah akan kerja atau S2 nih, atau menikah nih, atau kayaknya mau ambil waktu 6 bulan untuk liburan dulu deh, buat tahu nih aku pasnya di mana gitu kan. Nah, kalau dari sisi psikologis, Mbak, mungkin kita akan diskusinya sisi psikologis ya, Mbak. Krisis ini pertama kali mungkin bisa jadi terjadi itu di masa-masa SMA mau ke kuliah, ketika kita dihadapkan mau ambil jurusan yang mana gitu. Karena sebelumnya kita tidak pernah terlatih atau belum terlatih untuk bisa mengambil keputusan. Misal contoh, kalau lagi TK gitu kan, habis TK kemana? Ke SD dong. Habis udah TK, pasti iya ya betul, kan? SD. Betul. Betul. Dari SD, dari SD SMP. nggak usah bingung lagi, pasti SMP. SMP juga nggak bingung lagi, udah pasti ke SMA. Dan di masa kita SMP, teman-teman kita juga SMP kan, terus pas mereka mau ke SMA, teman-teman kita juga SMA, nggak ada tuh, nggak ada yang tiba-tiba langsung kuliah gitu, nggak ada. Jadi semuanya rata, nggak ada krisis di sana, karena semuanya sudah apa ya Mbak, mungkin diputuskan ya, sudah diputuskan oleh orang lain, oleh orang tua ya biasanya ya. oleh orang tua gitu. Kemudian lulus SMA jadi bingung kan, saya mau ambil jurusan apa ya. Oke, Oh, kadang ini juga gini ya bisa- Mbak Fiona, kadang orang gini, bingung, mungkin terkait sama jurusan juga ya, mungkin ya, pas SMA, itu bisa termasuk nggak ya? Mm-mm. Oh ya, ini juga ada bilang nih Mbak, SMA atau SMK. Oh ya. Nah, jadi krisis yang di awal-awal itu tuh mulai dari situ tuh Mbak, SMA yang Mbak Vika sampaikan. Kita mau jurusan IPA, IPS atau bahasa, atau kita SMA atau SMK ya gitu kan. Bingung tuh. Tapi langsung cepat teratasi krisisnya karena dengan diskusi misal gitu. Saya diskusi deh sama kakak angkatan yang IPA. Diskusi deh sama kakak kelas yang IPS, diskusi deh sama anak yang lulusan SMK gitu kan. Setelah diskusi sudah dapat gambaran gitu kan. Oh ya udah, mungkin aku akan SMK, aku akan IPA atau IPS gitu. Jadi masa krisisnya nggak akan berasa. Gitu sih Mbak, aku pikir. Jadi sebenarnya Nanti itu pas quarter life crisis ini sebenarnya suatu proses pendewasaan diri ya, dan tidak semuanya itu berujung kepada hal yang negatif begitu ya Mbak Vio ya. Betul banget Mbak Vika. Cuman memang mengapa ini kita angkat Mbak Vika, dan tadi kan ada pertanyaannya mengapa ini penting untuk dibahas gitu. Masa-masa krisis itu ketika bisa terlewati dengan baik, dengan diskusi gitu, udah langsung tenang gitu. Saya tahu nih saya harus SMK misalkan gitu. Tapi kalau lama seminggu dia tanya ke orang kok nggak bisa meyakinkan saya ya gitu. Tanya lagi ke mana, tetap enggak gitu. Dia coba-coba cari tahu tapi tetap nggak teryakinkan dari jawaban orang-orang itu. Nah, fase yang lama di fase krisis ini bisa mengarah ke suatu gangguan psikologis tertentu, Mbak. Salah satunya mungkin ya cemas tadi yang Mbak Vika sampaikan, cemas terus gitu kan, nggak tenang, nggak aman gitu. Atau bahkan ketika no idea banget tentang kehidupannya bisa jadi juga berakhir di depresi. Nah, ini saya bilangnya karena saya sempat baca penelitiannya Mbak, terdapat beberapa persen yang ending up-nya itu tuh dicemas dan ending up di depresi karena nggak tahu harus melangkah kemana, dan itu berada di fase waktu yang cukup lama. Saya pikir itu yang sehingga sebelum sampai ke tahap gangguan, saya pikir penting untuk kita mengenali, mungkin ini fasenya adalah quarter life crisis tadi, begitu Mbak. Wow, ternyata ada fase-fasenya ya sebelum mungkin menuju si quarter life crisis yang sangat penuh tekanan itu ya, gitu. Betul. Nah, sebelum ke gangguan. Kalau boleh tahu tuh ada nggak sih kayak apa sih yang mengakibatkan gitu ya ketika orang itu pada akhirnya mengalami quarter life crisis ini, artinya mengalami sesuatu yang negatif nih. Tadi kan dibilang bahwa quarter life crisis itu sebenarnya positif loh, dan itu adalah proses pendewasaan.
Tapi kenapa bisa jadi itu menjadi suatu apa namanya tadi, cemas, depresi itu Membahayakan ada, gitu ya. betul betul. Nah itu ada nggak tuh Mbak apa namanya yang menyebabkan itu? Fasenya ya. Lebih begini. Eh, Fase krisis yang dalam jangka waktu lama sulit untuk kita atasi, ini menjadi tekanan tersendiri bagi kita. Yang paling puncak itu kan, kalau kita sering baca-baca itu setelah lulus kuliah ya Mbak ya. Lulus kuliah. Bahkan saya pun mungkin pernah di fase quarter life crisis ini gitu. Lulus kuliah bingung, saya mau kerja tapi kok nggak diterima-terima misal gitu. Mau S2, pembukaan S2-nya juga belum buka, mau daftar beasiswa juga nggak keterima-keterima dan lain sebagainya. Jadi bingung. Mau coba ke berbagai hal tuh bikin saya nggak tahu mau kemana harusnya gitu kan. Nah di fase-fase gini kan orang akhirnya merasa kok saya gagal ya kayaknya ya, orang-orang lain teman saya udah pada kerja misalkan gitu kan. Ada tekanan lagi dari eksternal. Udahlah diri kita lagi nggak oke, lagi nggak stabil, kita ngelihat teman saya udah kerja, kok saya belum, kok saya masih ada di sini aja terus, belum melangkah kemana-mana. Beda sama yang SMP tadi, SMP semuanya SMP kan. Nah, tapi ketika lulus perkuliahan atau lulus SMA misalkan gitu, kan nggak semua lulus SMA itu ke kuliah kan Mbak, bisa jadi udah kerja, bisa jadi menikah dan lain sebagainya. Membandingkan diri kita dengan orang lain menambah tekanan, belum lagi tuntutan kita terhadap diri kita sendiri. Saya kalau bisa kayak Mbak Vika umur sekian udah menikah misalkan gitu ya. Susah gitu, gimana Oke. Belum ada pacarnya, belum ada jodohnya gitu ya, mau gimana belum gitu ketemu gitu kan. Fase-fase itu memunculkan suatu kesan negatif terhadap diri kita sendiri. Kayaknya memang aku nggak mampu deh, nggak semampu orang lain yang langsung bekerja, atau aku memang nggak kompeten deh di sini dan lain sebagainya. Itu hal-hal itu yang mungkin bisa mengarahkan kita ke fase yang lebih lanjut lagi, atau yang bisa kita bilang ke gangguan tadi Mbak Vika. Nah, jadi ada dua tadi, ekspektasi sama tekanan internal dan tekanan dari eksternal kita. Ekspektasi sama tekanan internal dan tekanan eksternal gitu ya. Itu yang membuat quarter life crisis ini menjadi berbahaya gitu ya. Betul. Dari pengalaman Mbak Fiona sendiri nih, kan tadi Mbak Fiona cerita nih ya gitu, waktu setelah lulus S1 nih mengalami quarter life crisis nih, teman-temannya mungkin udah pada kerja saat itu, atau mungkin ada yang sudah menikah gitu. Nah, terus saya bingung gitu kan, Mbak Fiona bilangnya gitu, bingung saya harus gimana. Nah, itu gimana tuh pengalamannya? Pada akhirnya, kalau misalkan kita bahas lagi kan, lalu apa jawaban dari quarter life crisis ini gitu kan? Apa yang perlu dilakukan gitu toh Mbak akhirnya gitu. Ya nggak ada yang bisa menjawab selain diri kita sendiri akhirnya, yaitu eksplorasi hal-hal yang bisa kita lakukan. Misal bahkan di posisi ketika sudah jadi psikolog misalkan gitu ya Mbak ya, ada loh kadang-kadang pertanyaan quarter life crisis itu, apakah benar psikolog adalah pekerjaan atau karir yang akan saya bangun? Kan kadang tetap ada gitu kan, kita tetap aja ragu gitu, tetap aja ada aja yang mencoba untuk pikiran-pikiran kita menggugah gitu, bener nggak Luffy jadi psikolog gitu kan. Bahkan mungkin gini ya, apa namanya, mungkin saat kita mungkin dirasain teman-teman yang juga berprofesi sebagai psikolog itu kayak berpikir ngelihat teman lain tuh kayak, wih udah terkenal, udah kesana kemari gitu ya, sedangkan kita tuh gini-gini aja. Nah itu kan sebenarnya juga sama gitu ya. Betul. Fase apa namanya, termasuk dalam fase yang agak zona merahnya quarter life zona crisis merah gitu ya. Betul. Maka ya tadi kan eksplorasi tadi, kita mau eksplorasi kemana. Waktu pas saya lulus S1 akhirnya ada hal yang bisa saya lakukan nggak? Ya udah lakukan aja dulu gitu. Maka ekspektasi mulai menurun gitu Mbak. Saya biasanya menggambarkan itu, ini tahap idealnya saya, bukan,
aktualnya saya di sini nih, aktual saya. Mhm. Keadaan saya waktu itu memang baru lulus kuliah, nggak tahu mau kemana, memang ada harapan juga mau S2, tapi kalau mau kerja dulu juga mau, ada banyak hal lah gitu kan. Nah, aktual saya kan di sini nih. Kemudian saya berekspektasi tuh di sini gitu. Saya maunya seperti dia yang langsung kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, jarak ini pelan-pelan saya mulai dekatkan gitu. Kalau misalkan ekspektasi saya memang setinggi itu, ya udah mungkin memang nggak usah ke sana dulu gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya di masa itu saya join penelitian. Jadi ada beberapa dosen yang melakukan penelitian. Duh, saya mau mention nama dosennya ya Mbak. Saya jadi keinget kan. Penelitiannya lumayan menarik tentang budaya, dipimpin oleh Bu Susan dan penelitian Pak Siswo dan Mbak Haksi juga. Nah, jadi di sana saya akhirnya melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan. Enggak lalu diam, terus memikirkan, gimana nih, kenapa, mungkin saya nggak kompeten enough nih, mungkin saya nggak penting dan lain sebagainya gitu. Maka dengan melakukan hal-hal tersebut, mulai ada rasa, oh ya mungkin kalau yang pintu yang dibukakan itu adalah kesempatan untuk melatih skill penelitian, nggak apa-apa, coba dari situ aja dulu. Terus lama-lama, ternyata masuk di S2, udah mulai terarah lagi gitu kan. Lulus S2, kebentur lagi, bener nggak nih jadi psikolog gitu kan. Jadi ya memang begitu ya Mbak, kehidupan itu kan naik turun ya gitu. Jadi penting ya buat kita tuh sebenarnya mengenali potensi diri kita tuh sejauh apa, sebisa apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Baru kita berekspektasi kita harus gimana, begitu ya Mbak Fiona ya. Iya Mbak. Oke, gitu. Karena kalau kita stuck di emosi atau di keadaan yang tidak menyenangkan, akhirnya kita nggak mau melakukan apapun gitu kan. Tapi jadi takut gitu ya. Jadi takut untuk melakukan. Takut ambil keputusan gitu. Maka jadi nggak kemana-mana kan. Jadi nggak tidak bisa all out gitu ya, tidak bisa memperlihatkan diri kita tuh seperti apa, padahal sebenarnya kita punya potensi gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin ada nggak nih Mbak ciri-ciri gitu ya orang yang mengalami quarter life crisis ini? Gitu. Oh ya boleh nih. Nanti siapa tahu teman-teman mau cek gitu kan, ini saya quarter life crisis apa enggak. Tapi BTW Mbak Vika, quarter life crisis ini bukan diagnosis ya, untuk teman-teman yang belum tahu. Bukan diagnosis yang kamu saya diagnosis quarter life crisis, enggak, tapi lebih ke suatu fenomena gitu. Nah, fenomena ini dikasih namanya quarter life crisis. Ciri-cirinya agak berbeda-beda di kebanyakan orang, Mbak, tapi secara keseluruhan adanya perasaan merasa terjebak di situasi ini, merasa kok saya nggak bisa kemana-mana, karena tadi kan dihantui perasaan takut, dihantui nggak boleh salah sama sekali, harus bener lo ambil keputusannya gitu, dihantui nanti konsekuensinya bisa tanggung nggak, jadi kita cenderung mau memilih keputusan yang tanpa konsekuensi gitu. Nah itu kan suatu hal yang nggak pas sebenarnya ya. Terus kecenderungan kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri hati gitu, nggak nyaman ketika orang berada di lebih tahap sukses, yang lebih tinggi ya? Daripada kita, betul, lebih sukses gitu. Iya, mungkin seperti itu tuh ciri-cirinya Mbak, ada perasaan tidak berharga, jadi perasaan tidak mampu untuk melangkah gitu ya. Padahal sebenarnya dia bisa gitu ya. Terus kurang bisa memutuskan sesuatu gitu ya, yang pada akhirnya ya udah saya nggak tahu mau ngapain gitu. Lalu merasa bahwa dia berada di tempat yang salah, lalu juga melihat orang lain merasa lebih sukses begitu ya Mbak Fiona ya. Dan terus-terusan mempertanyakan tentang dirinya gitu Mbak, saya sudah berada di tempat yang tepat belum nih gitu. Tapi yang mengganggu gitu, yang tipenya mengganggu. Nah mungkin teman-teman boleh coba di komen gitu ya. Nanya gitu. Ada gitu, jangan lupa juga bertanya di kolom komen, dan juga mungkin teman-teman bisa kasih pendapat gitu ya terkait dengan
oh saya mengalami ini nggak ya gitu. Atau mungkin teman-teman punya pertanyaan tentang saya bingung nih mau ke depannya mau ngapain nih gitu setelah lulus kuliah misalnya. Atau mungkin masih terjebak saat ini masih terjebak dengan salah jurusan tuh bisa juga gitu ya Mbak ya. Itu oke. Nah, lalu bagaimana sih Mbak gitu kayak mengatasi QLC ini sendiri atau quarter life crisis ini? Kalau kita melihat quarter life crisis ini kan bisa menjadi batasan bagi beberapa orang. Mungkin akan ada beberapa orang yang akhirnya mampu mengatasi krisis ini, lalu menjadi seseorang yang mampu memaknai hidupnya, menjadi sejahtera, hidupnya menjadi meaningful, begitu kan. Lalu ada lagi orang lain mungkin enggak, stop di situ aja. Yang seperti tadi kita ceritakan, nggak mau eksplorasi karena takut, nggak bergerak kemana-mana, merasa terjebak, merasa diri tidak kompeten, gitu kan. Jadi nggak kemana-mana, akhirnya down sendiri gitu, merasa nggak punya teman dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang tidak tahu bahwa dirinya sedang krisis gitu kan. Lalu ketika ada ya udah kamu ini aja, oh ya udah oke, ikut lanjut, ya udah kamu ini aja, ya udah ikut lanjut. Akhirnya gimana ya Mbak, fase yang tidak pernah dicemaskan oleh orang lain, oleh dirinya sendiri gitu, sehingga ketika ada orang lain ngasih arahan langsung diikutin tanpa mempertimbangkan banyak hal. Jadi saya pikir ada tiga tipe orang ini yang berbeda-beda dalam menanggapi quarter life crisis. Nah, kalau ngatasinnya seperti apa? Seperti saya bilang di awal, terjadinya krisis ini bisa jadi salah satu faktornya adalah terbiasanya kita diambilkan keputusan oleh orang lain. Gitu. Sehingga jadi biasanya ketika, sama orang tua ya? Betul gitu. Sekali. Kadang kan Mbak, kalau misalkan ya pola parentingnya bagus banget gitu ya, diajak tuh ambil keputusan hal-hal sederhana aja. Misal kita mau piknik kemana ya gitu, misalkan gitu. Nah itu anak diajak tuh, ditanya, kita mau piknik kemana kira-kira? Kalau ke pantai, pertimbangannya ini dan ini. Kalau ke gunung, pertimbangannya A, B, C, D. Lalu anak kan pelan-pelan udah mulai paham, oh iya ya, ternyata ada proses berpikir di sana. Atau biasa kita bilang berpikir kritis kali ya. Ya mempertimbangkan sesuatu. Sebelum sampai pada suatu keputusan. Nah, itu kan sebenarnya proses yang perlu dilalui gitu. Sehingga ketika menjalaninya kita tahu, oh kita punya 10 alasan mengapa kita piknik ke sini. Misal contohnya seperti itu Mbak, kira-kira gitu. Atau bisa juga misal, nah SMA-nya ambil IPA ya gitu kan. Kenapa ambil IPA? Karena A, B, C, D, E gitu. Lalu kita menjadi punya alasan gitu untuk bisa mengambil itu. Oke, sebelum lanjut kayaknya sudah ada banyak yang komen, Mbak. Betul bisa sekali. Kita coba lihat ada yang komen dari ini. Kebanyakan QLC itu karena tekanan sosial ya. Kalau menurut saya, karena belum sempat mikir mau ngapain, tapi udah disuruh sekolah, kuliah, ya menjalani hidup monoton aja gitu. Nah ini dia memberikan pendapat gitu ya. Menurut dia QLC itu ada tekanan sosial nih gitu. Nah menurut Mbak Fiona seperti apa? Kalau sosial itu memang selalu menekan ya Mbak. Selalu menekan begitu maksudnya. Kan kalau kita bilang kan itu stres dari eksternal gitu kan. Tapi sebagaimana yang sering kita diskusikan juga, bahwa sosial, omongan orang, stres, dan lain sebagainya itu pada dasarnya tuh hal yang netral begitu, sampai kita memberikan suatu penilaian gitu. Atau, iya nih saya merasa nggak nyaman nih ketika ada orang lebih sukses daripada saya gitu kan. Nah itu yang itu yang akhirnya membuat kita semakin merasa tertekan. Kita memvalidasi, memfollow up
Mhm. secara negatif, sehingga memberikan hal yang netral tadi memiliki muatan yang negatif juga gitu. Lalu kalau kita merasa iya ini Oke. gara-gara tekanan sosial, dan sebenarnya Mbak, kan sering kan kita dengar Mbak tentang eh, ini Mbak, blaming. Blaming. Oke. Nah, hati-hati di sana Blaming. Mhm. teman-teman. Hati-hati di blaming to others, karena menyalahkan sosial, menyalahkan orang lain Mhm. tidak akan pernah membuat kita melangkah lebih Bahkan maju, saya pikir begitu. betul. Oke. Mungkin lebih Ini ke juga itu ada. ya, melihat Mm-mm. melihat diri sendiri juga tadi, kebalik lagi ya, kemampuan diri sendiri ini sejauh apa. Jadi nggak blaming pada akhirnya gitu ya. Mm-mm. Oke. Ini saya tertarik nih Mbak sama Mm-mm. ini. Saya selalu Oke. merasa orang lain lebih sukses daripada saya dan merasa diri saya tidak ada apa-apanya. Eh, Nanti mungkin Mbak Vika bisa menambahkan. Tapi kalau dari saya, Mhm. membandingkan saya dan Mbak Vika itu seperti enggak gini. Membandingkan itu boleh apabila kita membandingkan suatu hal yang sama. Oke. Dia mengalami suatu proses yang sama, dia menjalani suatu kehidupan yang sama, dan lain sebagainya gitu. Kalau saya membandingkan saya dan Mbak Vika, apakah saya dan Mbak Vika melalui proses yang sama? Kan Tidak. enggak ya Mbak Mhm. ya. Mbak Vika berproses dengan berbagai hal di kehidupannya. Saya pun berproses dengan berbagai hal di kehidupan saya. Maka nggak layak untuk saya bandingkan. Seperti nggak ada, ini susah ya kalau ngasih ilustrasi. Saya biasanya membandingkan antara tingginya buku sama tingginya botol gitu. Kalau kita bandingkan, Mhm. pas nggak, boleh nggak kita bandingkan tinggi-tinggian mana antara buku dan Oke. botol? Ya enggak lah gitu kan. Karena Oke. tujuannya botol itu memang dibikin tinggi supaya bisa ngisi minuman, dan buku tidak untuk tinggi-tinggian gitu. Dan Dia bukan memang untuk diisi minuman ya, diisi air ya, iya, dan gitu. memang ditujukan untuk menulis begitu kan. Jadi Hmm. hati-hati teman-teman ketika membandingkan, jangan-jangan kita membandingkan dua hal yang berbeda. Betul. Dan fun fact-nya, tidak ada dua manusia yang punya suatu pengalaman yang sama persis. Maka pasti salah satu dari kita punya tujuan yang berbeda-beda untuk menjalani kehidupan. Oke. Ini memang salah satu faktor yang membuat seseorang ending up di quarter life crisis dalam jangka waktu Mhm. yang lama, Mbak, membandingkan diri dengan orang Mhm. lain. Oke, setuju sih sama Mbak Fiona gitu ya, bahwa proses membandingkan diri itu nggak akan selesai gitu, karena merasa ya orang lain akan lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat, dan nggak tahu sampai kapan gitu ya pada akhirnya gitu. Tanpa kita kembali lagi lihat ke diri kita sendiri, kita bisa nggak ya gitu, eh sama dia, belum tentu gitu ya. Jadi lihat lagi apa yang diri kita miliki gitu ya, dan proses yang kita lakukan gitu ya Mbak Fiona. Oke. Ada lagi, kalau merasa tertinggal karena belum mulai skripsi, termasuk QLC nggak gitu? Iya. Kalau merasa tertinggal karena belum mulai skripsi, belum mulainya karena apa dulu nih? Iya, mesti tahu dulu ya Mbak ya. Kalau Betul. ciri khasnya QLC ini pengambilan keputusan. Ya, ciri khasnya di pengambilan Betul. keputusan. Di krisis, di berbagai banyaknya pekerjaan, saya memutuskan yang mana. Ketika saya sudah bekerja, saya meaningful nggak di pekerjaan saya? Atau kita merasa saya terjebak di sini. Tapi siapa tahu saya skripsi Mbak, tapi saya merasa terjebak di jurusan ini gitu ya. KLC juga bisa jadi kan. Bisa jadi. Jadi Cuma mesti dicari dulu ya, cari karena apa nih dulu, gitu. karena nggak Oke. enjoy sama jurusannya mungkin dan lain sebagainya. Oke, menarik ya Oke, menarik, teman-teman. menarik. Oke. Tadi ada yang skip ya. Oh, ini ada yang memberi tanggapan bahwa kunci untuk mengatasi quarter life crisis adalah percaya pada diri sendiri, percaya akan kemampuan kita. Setiap individu memiliki kelebihan masing-masing yang belum tentu orang miliki. Nah, tadi sependapat gitu ya sama apa yang disampaikan oleh Mbak Fiona. Lalu ada Bagus banget. pertanyaan lagi.
bagaimana cara menerima kesalahan di masa lalu dan berani bergerak maju. Karena pikiran takut mengulang kesalahan itu pasti selalu ada ketika kita bertindak maju. Oke, bagaimana caranya menerima kesalahan di masa lalu dan berani bergerak maju? Nanti dicek dulu untuk yang bertanya terkait ini. Seringkali kita memandang kesalahan itu, ya namanya kesalahan itu kan konotasinya udah negatif ya Mbak. Betul, ya. Betul. Aduh, saya nggak mau nih mengulangi kesalahan yang sama seperti kemarin gitu kan. Saya nggak mau yang hal-hal yang negatif gitu. Karena kan kecenderungan kita tuh mau carinya hal-hal yang baik gitu. Hal-hal yang positif lah, hal-hal yang membahagiakan. Nggak mau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Selama kita masih melihat bahwa kesalahan itu hal yang negatif, maka diri kita ini terus-menerus menghindari hal-hal negatif tadi gitu. Padahal sebenarnya kalau misal kita ambil waktu sebentar untuk bisa melihat lagi tentang masa lalu. Jadi kita mempersiapkan diri nih Mbak. Oke, malam ini saya mau merefleksikan deh pengalaman-pengalaman yang kok masih sering nongol ya di pikiran saya. Tentang misal kesalahannya mecahin piring di pesta misalkan gitu kan. Malu banget, takut gitu, jadi nggak mau ke pesta karena takut mengulangi mecahin piring lagi gitu. Tapi ada nggak hal-hal yang bisa kita pahami di sana? Apakah dari proses memecahkan piring di pesta ini ada hal yang bisa kita pelajari? Misal, oh iya ya, saya mesti lebih berhati-hati ya, gitu kan, itu hal yang positif toh Mbak, berhati-hati ya Fiona, gitu. Atau kedua, makanya Fiona kalau lagi pegang piring nggak boleh sambil ngobrol, sambil ketawa terbahak-bahak, hahaha gitu, jangan sambil ngobrol, serius lah. Misal 2 hal itu aja gitu. Maka pengalaman di masa lalu tidak lagi menjadi suatu hal yang kita hindari untuk tidak terulang lagi, tapi menjadi suatu pembelajaran. Sehingga nantinya, oh iya, ke pesta ya boleh, tapi yang perlu saya ingatkan ke diri saya adalah 2 hal, berhati-hati dan tidak ngobrol atau tidak ketawa berlebihan ketika ambil makanan. Jadi lebih ke sana sih, lebih ke sana ya Mbak ya. Menurut Mbak Vika gimana terkait ini, cara mengampuni masa lalu? Kurang lebih sama gitu ya. Jadi saya melihat kesalahan itu adalah sebagai proses pembelajaran. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya ada ada pepatah gitu ya, jangan jatuh ke lubang yang sama. Artinya kan jangan jatuh di kesalahan yang sama. Artinya kita punya proses untuk belajar menjadi diri yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kita itu tadi, kalau misalnya kita mecahin piring, masa iya kita besok-besok harus mecahin piring lagi kan? Enggak, artinya ya itu tadi harus belajar lebih waspada, lebih hati-hati, dan mungkin lebih menjaga kali ya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama, seperti itu sih. Gitu. Oke. Dan sebenarnya kesalahan itu adalah upaya kita juga untuk bisa itu tadi melangkah maju. Artinya ya kita menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Oke. Ada lagi cara mengatasi quarter life crisis yang paling penting. Kita harus percaya diri, berpikir positif tentang diri sendiri, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang punya kemampuan masing-masing. Oke. Keren. Oke, terima kasih tanggapannya. Terus apakah labeling juga bisa menjadi penyebab seorang mengalami QLC? Labeling. Menarik ya labeling ini ya Mbak ya. Kan kalau kita belajar ini di dunia psikologi teman-teman, mungkin kalau yang non psikologi kurang paham ya Mbak. Kalau kita belajar tentang mindfulness, tentang meditasi, itu kan kita sedang belajar untuk tidak melabel apapun tuh Mbak. Hal ini saya pun sedang belajar teman-teman. Maka memang tidak mudah untuk memberikan label ke orang lain gitu. Ketika kita ketemu orang, dia nggak ngapa-ngapain tuh orang, tapi udah bilang saya nggak suka sama dia, misalkan gitu ya. Cepat gitu loh labelnya. Kita bisa label orang itu dari appearance-nya, dari ekspresinya mungkin, dan banyak hal gitu. Cepat banget kita melabel. Nah, label ini saya pikir menghambat kita
untuk bisa mengeksplorasi sesuatu. Misal nih, saya pertama kali lihat Mbak Vika, saya lihat, aduh saya nggak senang sama Mbak Vika nih orangnya sombong deh gitu kan, misalnya gitu kan. Akhirnya terhambat, siapa tahu ternyata Mbak Vika punya hal-hal yang bisa dibagikan ke saya ketika saya mau menjalin suatu relasi dengan Mbak Vika, begitu kan. Akhirnya nggak dapet gitu, kita menghambat eksplorasi diri kita dan cara kita mengeksplorasi orang lain juga. Kita jadi nggak bisa membangun hubungan yang baik, kita nggak bisa mendapatkan hal-hal yang di luar dari diri kita, karena kita cuma percaya sama diri kita sendiri gitu. Oke. Ini mesti dilatih untuk tidak labeling. Nah, kalau misalkan jadi penyebab KLC, ya tadi penilaian itu kan gini, oh saya kok saya cuma ikut penelitian dosen ya, setelah lulus kok belum kerja ya, kok belum S2 ya gitu. Terus kita melabel, saya tidak kompeten. Terus kita langsung melabel lagi, saya tidak penting ternyata. Itu kan labeling itu sebenarnya. Hal yang sama kita praktekkan ke orang lain, seringkali itu karena kita udah sering berulang-ulang kali mempraktekannya ke diri kita gitu. Maka hati-hati untuk teman-teman yang suka labeling. Coba latihan meditasi cinta kasih. Latihan untuk berpikir positif kali ya, berpikir positif bahwa sebenarnya diri kita tuh mampu loh gitu, tidak sama seperti orang lain. Mungkin orang lain caranya A, kita caranya B, tapi mungkin hasilnya akan sama gitu ya. Iya, lebih nggak usah labeling, dijalanin aja gitu, mana yang bisa kita jalani. Oke, mungkin bisa lanjut ke untuk gimana sih Mbak nih cara mengatasi quarter life crisis nih? Mungkin ada tips-tipsnya dari Mbak Fiona. Betul sekali. Tadi sebenarnya satu, kalau misalkan teman-teman yang nonton ini belum sampai pada quarter life crisis, maka latihan untuk belajar mengambil keputusan. Yang mana decision making itu didasari dari adanya proses berpikir kritis. Kalau kita mampu mengkritisi sesuatu dengan baik, biasanya kita menjadi lebih ahli dalam mengambil keputusan. Yang kedua, eksplorasilah banyak hal teman-teman. Dengan bertemu orang lain, dengan melakukan keputusan yang salah, dengan melakukan keputusan yang tepat, itu membantu kita mengenali diri kita. Jangan bilang kalau saya melakukan hal yang salah dulu, saya nggak mau ngulangin. Loh, kita belajar sesuatu ketika melakukan hal yang salah. Oh iya, saya tahu bahwa ternyata saya nggak cukup ramah untuk bertemu orang gitu misalkan ya, dari kesalahan yang lalu. Maka kita bisa belajar untuk bisa lebih ramah ke orang, atau bisa belajar untuk mengambil bagian yang tidak berkaitan dengan orang ya. Ada banyak hal pilihannya begitu. Nah, itu terkait dengan eksplorasi diri gitu. Lalu kalau memang sudah sampai pada tahap krisis nih Mbak, saya lagi krisis nih, merasa banyak hal kita nggak nyaman gitu toh, niatkan diri pertama untuk fokus dulu, kenali, oh ini saya lagi krisis nih, oh ini seperti yang Mbak Vika dan Mbak Fiona katakan nih, saya kok ngerasa nggak mampu, saya ngerasa orang lain lebih baik, saya merasa terjebak di pekerjaan saya atau di jurusan saya gitu. Oke, saya mau berubah nggak? Tanyakan dulu ke diri. Kalau mau berubah, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi kalau nggak mau berubah ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Siapa tahu mau menjadi orang yang ketiga tadi Mbak, yang dia nggak ngerasain krisis sama sekali. Iya, nggak ngerasain krisis sama sekali gitu. Maka spare waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah suatu tujuan teman-teman. Tujuannya mungkin bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa 3 tahun lagi mau apa gitu. Tapi terkait tujuan ini ya Mbak, ini untuk yang jangka panjang Mbak, saya jadi teringat kalau teman-teman psikologi yang kebetulan nonton, ada yang namanya Mbak Sedona Method Mbak. Apa itu ketika kita bingung nih, saya mau apa sama hidup ini gitu, kita bayangin aja kita lagi di peti mati, kita ada di dalam peti mati, terus ada orang-orang tuh datang tuh, terus kita mau tahu orang-orang ketika kita di peti mati itu akan ngomongin apa sih tentang kita. Misal gini, oh Fiona ini orangnya ramah loh dia, misal gitu tuh.
berarti deep down tuh saya ingin dikenal sebagai orang yang ramah. Maka hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang bisa membuat orang lain itu menyenangi kita, ramah gitu misalkan. Atau kita pengen dikenal sebagai orang yang pekerja keras misalkan gitu. Maka dalam keputusan kita, dalam pengambilan keputusan kita, ya diikuti sama goals tadi. Endingnya kita mau apa. Lebih ke sana mungkin. Dan jangan cepat menyerah kali ya Mbak ya. Kalau kita punya rencana A, coba. Rencana B, coba gitu. Kalau nggak berhasil lagi rencana C, dan masih ada rencana sampai Z. Jadi kita bisa coba banyak hal gitu. Itu mungkin ya Mbak. Mungkin teman-teman. Jadi mungkin saya mau ulang lagi nih. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi quarter life crisis? Yang mungkin yang pertama bagi teman-teman ini ya, belajar untuk mengambil keputusan gitu ya, eksplor diri kira-kira saya tuh bisanya di mana, di bagian apa gitu ya. Lalu juga fokus untuk mau berubah gitu. Kasih waktu untuk diri kita untuk berlatih, untuk fokus kira-kira apa yang mau kita lakukan. Lalu ada tujuan juga, kira-kira kita mau tujuannya kemana nih gitu ke depannya. Mungkin yang perlu saya tambahkan adalah itu tadi, jangan membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Jangan membandingkan diri. Lalu juga apa tadi terakhir Mbak Fiona, jangan menyerah. Itu penting gitu. Selalu berpikir positif gitu ya, bahwa sebenarnya kita mampu untuk melakukannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Kadang dari masalah kita cenderung berusaha berpikir positif, tapi kadang jadi nyalahin diri sendiri. Kenapa nggak bisa berpikir positif dari masalah itu? Nah, ini sering kali gitu ya. Iya Mbak. Mungkin nanti kita bikin acara ini ya Mbak. Apa ya judulnya ya? Forgiveness, mengampuni diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Boleh. Atau iya, mungkin hal-hal yang seperti itu ya. Nextnya mungkin boleh kita bahas ya. Tapi sebenarnya begini, sedikit tentang ini teman-teman. Pikiran terkait masa lalu, semakin kita berusaha untuk menolaknya atau memaksanya menjadi positif, itu semakin kuat dia. Maka hati-hati dalam bersikap. Pikiran, tadi kan kita bilang pembelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Kita tidak sedang melabeli, apakah itu negatif, apakah itu positif, enggak. Kita tidak mengajak teman-teman untuk menilai atau memberi label tadi. Labeling ini kan terjadi kan karena sudah terbiasa tadi. Tapi kita mau mengajak untuk melihat kembali, ini lagi muncul nih, maka berikan waktu mungkin kira-kira 5 menit. Pikiran masa laluku muncullah sekarang. Terus ya udah, kita siapkan diri, kan nggak nyaman tuh Mbak, kita ngalamin peristiwa masa lalu kan. Kita duduk, kalau bahasa Inggrisnya sitting the feeling. Duduk, kita merasakan perasaan itu, kita menghadapi pikiran-pikiran itu tentang masa lalu dan lain sebagainya. Terus kita ajak bicara gitu. Atau kita tuliskan, atau kita bilang ke diri kita, Fiona, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa, sudah melalui masa-masa itu. Atau Fiona, kamu sudah baik, sudah melakukan hal itu. Jadi kita nggak memaksa mencari-cari apa ya hal positifnya ya gitu. Itu kan semacam menolak juga ya Mbak. Tapi lebih ke diambil dulu spare time untuk bisa dealing dengan pikiran dan perasaan itu. Nanti coba cek hasilnya gimana. Karena pikiran dan perasaan itu perlu hadir. Maka kita beri ruang sebentar, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Setelah itu kita bilang, nanti lagi munculnya ya, sekarang saya mau ngerjain tugas dulu, gitu. Nanti datang lagi nggak? Datang lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh Mbak. Betul.
Jadi pikirannya datang terus gitu kan. Ya karena kita nggak pernah buka pintu untuk dia datang. Kita selalu tutup pintu gitu, maka dia sering dobrak-dobrak gitu kan. Tapi kalau misalkan silakan masuk gitu, nanti dia pergi lagi, kita kerjain tugas gitu. Ntar dia datang lagi. Oke, nanti dulu ya, 1 jam lagi, nanti baru kita kasih waktu. Oke, boleh, silakan masuk gitu. Nanti akan pergi lagi gitu. Jadi nggak apa-apa. Mungkin nanti di pembahasan berikutnya Mbak kita akan bahas Betul, lebih betul, dalam lagi. betul. Jadi intinya memang harus diterima gitu ya hal-hal tersebut gitu ya. Jangan malah ditutup pintunya. Justru nanti dia akan gedor-gedor terus nih gitu. Oke. Saya coba buka ada pertanyaan dari sini. Wah, lumayan banyak nih. Oke. Apakah wajar jika kita merasa orang lain lebih hebat? Kayaknya udah ya tadi ya. Sudah ya. Yang ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan yang kasusnya selalu diremehkan oleh keluarga? Apakah itu masih blaming? Diremehkan oleh keluarga. Memang kita nggak bisa memilih lahir di keluarga mana ya Mbak ya. Seringkali ini yang sering struggling itu kan, kalau yang tadi kasus, oh masa lalu saya yang terus-terus muncul. Itu mungkin pelan-pelan bisa berlatih. Tapi kalau yang eksis, jadi problemnya tuh eksis di keluarga. Gimana kita menghindari keluarga? Apalagi di masa-masa physical distancing kayak gini kan. Mau nggak mau kan kita tetap berada di keluarga kan. Blaming itu tetap tidak menyalahkan orang lain itu kan, menyalahkan diri sendiri pun selalu tidak membuat kita menjadi lebih maju. Tapi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di situasi ini gitu. Kadang kita perlu bikin boundaries Mbak. Kalau misalkan nih keluarga udah, aduh kacau banget nih gitu kan, mama marah terus gitu, atau papa marah-marah terus gitu, kita bikin boundaries gitu. Boundaries untuk diri kita. Nah itu akan membuat kita tetap aman di existing stressor atau di existing problem gitu. Saya pikir boundaries menjadi pentingnya. Jadi memang harus ada boundaries ya supaya itu nggak menjadi kacau gitu nanti di pikiran kita pada akhirnya gitu. Next mungkin selain time management plus menjaga keseimbangan pekerjaan, apa yang perlu disiapkan? Nah, mungkin ini tadi pertanyaannya terkait dengan apa gitu ya yang harus disiapkan selain mungkin time management dan menjaga keseimbangan pekerjaan dalam quarter life crisis. Itu. Satu hal yang perlu dilakukan adalah memaknai. Jadi misalkan time management nih ya Mbak. Oke, saya bikin atur jadwal gitu kan. Loh, dimaknai nggak? Mengapa mandi dilakukan sebelum olahraga, atau mengapa olahraga dulu baru makan, atau mengapa jadwalnya saya susun seperti ini. Itu pemaknaan hal-hal sederhana sebenarnya gitu kan. Oke, saya bangun saya olahraga karena saya mau badan saya yang udah semalaman nggak bergerak, mau bergerak dulu biar nggak kaku, misalkan gitu kan. Saya memaknai ini sebagai menghargai tubuh saya mau menghirup udara yang segar, dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti dituliskan, tapi di kepala kita ini kan kalau udah terbiasa memaknai sesuatu tuh jadi terbiasa juga. Habis itu saya mau mandi, atau saya mau menyiapkan makanan yang sehat bagi tubuh saya, gitu, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kadang karena kita sudah tahu, oh caranya gini ya, time management ya, oh caranya mengatur pekerjaan ya, udah jadinya kita kayak robot, tak 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 selesai gitu. Loh, tapi kok saya masih merasa kosong ya, kok saya masih merasa ada yang kurang ya, dan lain sebagainya. Oh iya jelas, bisa dipahami ya kan Mbak. Jadi harus dimaknai gitu ya. Apapun yang dilakukan sebenarnya harus dimaknai. Kalau tanpa pemaknaan juga, tanpa tujuan, kita juga nggak tahu nih mau gimana gitu ke depannya. Iya, gitu. Teman saya makan pernah bilang, daun jatuh aja itu ada tujuannya loh. Cuman kita aja nggak tahu gitu kan. Maknanya luar biasa ya. Iya. Daun jatuh aja punya makna ya. Gitu. Masa kita melakukan gitu. Sesuatu nggak ada maknanya gitu, pasti ada. Perlu tahu aja. Baik. Sudah kan Mbak pertanyaannya? Kita masih punya waktu
5 10 menit menit, lagi. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Mm-mm. Ah, oke. Pertanyaannya rata-rata sudah semua Sudah dibacakan. ya Mbak ya. Sudah dibacakan. Oke, jadi 10 menit ini saya mau menyimpulkan nih terkait apa yang Mm-mm. sudah Mbak Fiona paparkan gitu ya, bahwa sebenarnya quarter life crisis um, itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua orang gitu ya. Artinya ada proses pendewasaan di dalamnya, dan sebenarnya itu menjadi tidak wajar kalau misalnya tadi teman-teman merasa bahwa fase ini tuh sangat sangat banyak sekali masalahnya, kayak tuntutan dari orang lain atau tadi mungkin self blaming gitu ya, itu menjadi berbahaya gitu. Dan QLC ini menjadi berbahaya kalau itu tadi ada ekspektasi yang besar yang kita tidak bisa sampai gitu. Itu menjadi Mm-mm. berbahaya. Lalu juga ada faktor tekanan baik internal maupun eksternal gitu ya Mbak Betul, Fiona. betul. Oke, lalu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa menghadapi QLC adalah tipsnya tadi belajar untuk ambil keputusan gitu ya. Betul. Yang kedua fokus untuk mau berubah. Terus yang ketiga tahu tujuannya mau seperti apa. Lalu juga jangan membandingkan diri dengan orang lain dan jangan menyerah yang terakhir. Iya, Itu Mbak. dari kita. Mbak Kita Fiona ada tambahan lagi? ada sih Mbak. Sebenarnya kayak bahas Oke. topik baru sih, tapi nggak Mbak mau bahas tentang ikigai Mbak. Mungkin teman-teman Oke. udah tahu kali ya tentang ikigai ya, bahasa Jepang ikigai itu. Ikigai. Ada bukunya juga. Jadi kalau kita Hmm. misalkan mau cek lagi kebingungan nih, saya mau kuliah, mau S2, mau menikah, atau mau main-main dulu ya. Nah, itu kan kita mesti punya apa namanya ya, panduan kita gitu. Kita ini Oke. sudah on the track belum ya? Saya Fiona ini jadi psikolog sekarang ini sudah on the track belum ya gitu. Maka nanti Oke. dicek pakai ikigai. Misal, iya betul yang ada lingkarannya ada 4 itu Betul. betul sekali. Sangat sangat up to date loh mereka ini Mbak. Betul. Nanti ditanyakan apakah yang saya kerjakan ini hal-hal yang saya cintai gitu. Apakah saya baik di situ? Apakah saya perlu nggak? Apakah orang-orang perlu nggak dengan ini? Atau saya dibayar selayaknya nggak untuk ini gitu? Nanti mungkin bisa Oke. dicari di Google Ikigai, nanti bisa cek sendiri. Gitu. Oke, mungkin next pembahasan ya teman-teman, boleh loh kita mau minta Mau bahas apa saran. gitu ya? Betul. Kita mau bahas apa nih ke depan nih buat teman-teman, Biar atau isu-isu yang lagi apa ya? Isu-isu yang lagi ada di diri teman-teman nih kira-kira apa? iya biar Gitu. interaksinya lancar kayak gini ya Mbak ya. Ini Betul, di betul. 3 episode ini nih paling Paling lancar. penontonnya oke nih. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Mbak. Oke, Mungkin saya boleh. baca ya. Ada waktu 7 menit. 7 menit masih. Kalau seandainya udah ada target sama tujuan, tapi ada faktor yang nggak ngedukung, gimana? Harus ubah target atau gimana? Kalau ada faktor yang nggak ngedukung, dicek dulu faktornya ini tuh bisa diatasi atau tidak. Kalau misalkan udah nggak bisa banget, misalkan gitu ya. Coba didiskusikan dulu sama orang-orang lain. Siapa tahu orang-orang lain itu punya pola pikir atau solusi yang berbeda untuk bisa mengatasi faktor yang nggak mendukung ini. Misal faktor ekonomi, misalnya faktor ekonomi. Beasiswa untuk lanjut. Oh, saya mau S2 tapi faktor ekonomi nggak memungkinkan, ya wis. Mungkin bisa beasiswa atau hal yang lain gitu. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa gitu, maka bukan hasilnya tadi. Misal saya mau keluarnya jurusan A atau jurusan B ya, tapi ada faktor nggak ngedukung nih gitu. Bukan A atau B-nya yang kita perhitungkan, tetapi apa loh yang dari dalam diri kita ini yang mau kita salurkan melalui jurusan A ini. Paham nggak ya maksud aku ya? Misalkan gini, saya mau masuk psikologi tapi orang tua nggak ngizinin karena nggak ada uangnya tuh psikologi, misalkan gitu ya. Terus ada pilihannya itu adalah kedokteran, orang tua ngizinin tuh kalau kedokteran tuh Mbak.
Akhirnya saya bilang, aduh, faktor orang tua ini faktor yang paling nggak bisa saya tolerin. Maka, tapi apa ya? Apa sih yang mau saya cari di ilmu psikologi ini? Kita cek toh. Oh, saya tuh pengen bikin orang itu bisa happy, well-being, sejahtera, selamat sentosa. Saya mau bisa berbagi cerita saya, survivor dari gangguan mental tertentu untuk bisa saya sampaikan ke orang lain. Dan menurut saya ini bisa tercapai kalau saya masuk ilmu psikologi. Nah, meaningnya apa? Meaningnya itu kan tentang bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Maka cari jurusan yang meaningnya itu bisa tersalurkan. Oh iya, di kedokteran bisa kok gitu. Maka tidak sesuperficial ubah target, enggak. Oh ya udah ubah target aja. Ngomongnya gampang, tapi di balik ubah target itu adalah ada suatu proses berpikir, ada proses mental yang terjadi, bahwa pengenalan diri lebih dalam lagi. Oh iya ya, kok saya sangat ingin sekali ya masuk psikologi, apa tuh yang menggerakkan saya? Maka itu tadi, karena ya Mbak ya, mungkin bisa disimpulkan, saya juga bingung Mbak sama kalimat saya. Jadi memang harus jadi memang nggak harus langsung ubah target, jadi harus dipikirkan dulu gitu ya, yang penting gitu, jangan langsung buru-buru ubah target, jadi dipikirkan apa sebenarnya ini penting nggak ya buat kita gitu. Apakah meaningnya sama, maknanya sama, tujuannya sama gitu. Nah kalau misal meaningnya sama kan ya nggak problem tuh ke kedokteran, sama-sama bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Maka kita juga lebih enjoy menjalani perkuliahannya, bukan ya saya di sini gara-gara ada faktor yang nggak ngedukung saya makanya saya di sini gitu kan, nggak gitu juga. Baik. Wah sudah selesai, nggak berasa ya, cuma 1 jam ya, ampun rasanya kurang gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menuliskan komen, tanggapan, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan. Semoga semua pertanyaan sudah kita jawab semua, nggak ada yang miss gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang masih mau bertanya tentang kelanjutan dan sebagainya, teman-teman boleh loh untuk menghubungi psikolog-psikolog di student support gitu. Teman-teman pasti tahu gitu ya. Ada saya, Mbak Vika, ada Mbak Fiona, juga ada Mas Dio. Jadi silakan menghubungi psikolog-psikolog di student support. Dan perlu saya ingatkan bagi teman-teman nanti yang akan mendapatkan poin SKKM gitu ya, jangan lupa di follow IG Internal Student Affairs-nya, dan juga di screenshot saat kita live ini, lalu lesson learn apa yang teman-teman ambil nih dari pembelajaran ini gitu ya. Betul sekali. Itu terima kasih. Untuk ada terakhir nih Mbak Fiona. Maaf Mbak, cuma 1 menit. Boleh. Teman-teman, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kalau memang ada hal-hal yang perlu di-sharingkan sama psikolog, feel free. Karena kita hadir memang untuk teman-teman, untuk menjaga kesehatan mental, supaya teman-teman tetap bisa menjalani kehidupan semaksimal mungkin di tengah-tengah pandemi ini. Kita nggak bisa bilang bahwa pandemi ini nggak berdampak, pasti berdampak juga sama teman-teman. Maka sharing-sharing aja ya. Oke, gitu Mbak. Boleh lo sharing. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak respon-responnya. Please komen di IG Internal Student Affairs apa yang mungkin kira-kira mau kita bahas apa nih di next episode berikutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di Ngobrol Santuy episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sampai Mbak jumpa. Vika. Terima kasih Mbak Fiona.